Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini TikTok video YouTube pertama saya Hasion, dan di sini akan bercerita podcast lah sedikit-sedikit tentang cerita setan dari Bu siapa Bu? Bu Aziz, Mbak Aziz. Mbak Aziz, oke. Langsung aja. Ibumu. Ya, langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk Ibu Aziz boleh diceritakan latar belakangnya dulu. Ya, dulu kan waktu masih kecil itu kan ibu saya kan rumahnya sama nenek. Terus kan belajar misah sendiri, itu beli rumah di tempat pemakaman orang Cina itu sih bong Cina lah. Lah di situ itu kan karena dulu bapak saya itu udah cerai meninggalkan, ibu saya menikah lagi, jadi saya ikut ibu sama ayah tiri. Ayah tiri ibu itu nggak mau sholat. Nenek saya itu kan rumahnya sebelah masjid, jadi marah-marah, suka ngomong, ya wes kowe muga-muga omahe nang ngebong adoh karo masjid. Ternyata ilate lidahnya itu mandi. Jadi kejadian lah beli rumah di tempat pemakaman orang Cina itu. Di situ itu tempatnya aku itu angker sekali itu. Orang yang lewat situ itu takut. Sebelahnya itu ada itu sih jembatan yang ada pohon bambunya itu mengkelung. Dari yang sebelah sini mengkelung begini, jadi seperti gua. Seperti gua. Lah sebelah rumahnya di mana tuh rumahnya? Rumahnya di daerah orang mode di depan ini. Ya, di sebelahnya pas jembatan itu. Dekat Cuma kali satu, ya cuma satu tok doang tuh. Enggak ada rumah lagi. Enggak ada, seperti alas, seperti tengah alas tuh. Lah kalau sebelahnya itu ada pohon kelapa. Ada pohon kelapanya. Lah itu kan kalau mau ke pasar itu emang harus lewat situ kalau mau deket. Kalau mau lama ya lewatnya yang jalan raya. Kalau lewat Trenggel lah ibaratnya lewat situ. Iya, tahu. Lah itu kan ada orang lewat, kelapa jatuh, diambil. Kelapa. Ya, diambil dibawa. Kan kalau orang dulu kan sukanya kalau ke pasar itu pakai itu ya, keranjang itu digendong lah. Ya, gendong. Ternyata tertawa, hihihi, kelapanya itu. Orangnya lari geger tuh. Ya kampung sebelah itu geger. Kalau kampung kita yang ditempatin itu kan cuma orangnya berapa gitu kan, jaraknya jauh-jauh. Nah orang kampung sebelah itu pada takut lewat situ, semakin serem, semakin takut lewat situ. Lah pertama pindah ke situ itu hari pertama itu malam pertama mau tidur itu seperti bunyi tong-tongan tong. Tong-tong di atas genteng atau tong-tong di mana? Ya nggak tahu sih, katanya kalau itu namanya setan apa ya, nggak tahu lah pokoknya. Muteri rumah, tung. Wah udah berpelukan. Aku, adikku masih dua itu. Adikku si Marku. Lah bapak tiri itu biasa tuh kalau malam habis maghrib udah keluar rumah. Nanti pulangnya jam 12 jam berapa. Tuh berpelukan takut. Tung bengi itu. Lah kalau udah jam 12 itu seperti itu sih pohon bambu roboh itu. Rokotok biur di atas genteng. Tapi ibu saya itu terpaksa berani-beranikan keluar rumah, dilihat nggak ada apa-apa itu sampai berapa lama begitu terus sampai setahun 2 tahun. Kejadian itu nggak seperti itu doang. Ada waktu kami bertidur bersama itu ya, satu keluarga di kamar, ada pintu ke belakang, tapi itu pintu tengah itu kan belakangnya ada dapur itu. Iya. Seperti orang dok. Apa tuh?
Ya nggak tahu suara apa. Ya, tapi dilihat nggak keluar atau lihat? Ya pada takut, Enggak. pada takut nggak dilihat. Kirain. Enggak pada takut. Tuh pernah. Terus waktu adikku yang cowok itu tidur kan, nengok ke samping, itu orang gede dhuwur tidur di sebelahnya pakai cincinnya merah menyala. Gua adikku langsung gebor, langsung pokoknya rumah angker, rumah tempatnya emang tempat angker, orang di lewat situ nggak berani. Kalau sekarang sih udah rame, tapi pertama yang babat itu keluargaku, itu ibuku itu yang pemberani itu. Kalau ibuku kan kerja sampingannya kan itu ya ngutang-ngutang ke. Rentenir. Enggak sih, orang barang Oh, barang. Ya, kulkas, apa-apa, mas-mas lah, yang sering tuh mas-mas, cincin, kalung itu. Kalau nagihi kan itu nyampe nyampe jam 9 malam itu. Aku di rumah sendiri sama adik-adikku, terkadang adik-adikku pada nangis. Ngeri sekali, ngeri. Terus adik kerja pulang jam berapa tuh simaknya? Ya, simaknya pulang itu kadang jam 9. Berapa jam? Ya jam 4 sore. Oh, tadi siangnya di rumah? Ya enggak, siangnya kerja. Di rumah tapi kerja. Oh. Kerja bikin itu mainan kalung, gelang, cincin, kalung. Oh, iya. Seringnya kalung Tahu. sih sama itu gelang tuh. Sekarang pakai sekarang masih buat? Enggak sih, udah tua. Tidak. Udah pensiun. Nah, terus selang berapa lama ada orang yang temennya ibu mau beli rumah tapi duitnya sedikit. Nah, ibu saraninya sebelahku aja, nanti tak omongin murah. Di sebelah alhamdulillah ada tetangga. Sebelahnya lagi ya, di depannya lagi ada itu orang yang rumahnya digusur, nggak punya rumah, terus numpang di tanah di depannya rumah ada. Sekarang masih ada? Ya masa Lek Sumir tuh. Nah, sebelah udah ada 4 lah. Ngelarik sempat. Oh, berarti itu rumah ibu itu rumah pertama di situ. Rumah pertama di situ. Oh, iya. Wah, keren men. Udah kejadian ki bermacam-macam lah. Setan tengkorak itu yang tung muter-muter itu. Nah, itu ada hal-hal yang mistis nggak yang pernah dialami sendiri sama ibu? Nah, waktu udah pada besar, udah pada nikah, yang nempatin kan adik aku yang cowok itu. Iya. Sama istrinya. Lah, istrinya itu kan adik aku kan pergi ke Jakarta merantau. Lah, istrinya di rumah cuman sama anaknya. Lah, waktu mau maghrib, biasanya kan sore mandinya. Itu mandinya kan kesorean lah. Waktu mau maghrib mau mandi itu nyenggol. Kok perasaan nggak ada apa-apa, kok jalan nyenggol. Ya, setelah diamatin dilewat kok seperti orang zaman dulu itu sih, pakai pinjungan, pakai konde, pokoknya orang seperti zaman dulu, sama seperti kerajaan itu loh. Cewek dua. Alah, terus astagfirullahaladzim, ternyata emang masih angker. Waktu dulu pernah aku ibuku tengah malam mau kencing. Kalau dulu kan sumurnya itu misah, nggak nyambung sama rumah, sumurnya misah. di luar. Nah, di luar mau kencing kan bangunin, nah yuk saya diantar, lah tak antar, mau pipis mau kencing mau jongkok, ada ular badak gede keluar dari itu pohon bambu. Ular. Gigit nggak? Gigit nggak sih, tapi dingin men. Oh, emang serem lah tinggal di situ.